Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lansari dari jurusan Pendidikan Kimia Prodi Kimia Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai pencemaran yang ada di lingkungan perairan dengan judul Bahaya, makan ikan bisa menyebabkan kanker loh. Stay tune. Plastik adalah material ringan dan tahan lama yang akrab dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Sifatnya yang tidak mudah rusak membuat plastik sulit untuk terurai sehingga tidak ramah lingkungan. Berikut perjalanan plastik dalam kehidupan sehari-hari manusia. Degradasi adalah proses yang melibatkan perubahan fisik atau kimia dalam polimer akibat faktor lingkungan seperti cahaya, panas, kondisi kimia, atau aktivitas biologis. Pada umumnya, hasil proses degradasi menyebabkan perubahan sifat polimer, seperti menghasilkan potongan ikatan polimer, transformasi atau terbentuknya ikatan struktur kimia baru. Berdasarkan literatur, degradasi polimer dapat terjadi pada kondisi aerob dan anaerob. Pada kondisi aerob, produk degradasi yang dihasilkan adalah karbon dioksida dan air, sedangkan degradasi pada kondisi anaerob dihasilkan karbon dioksida, air, dan metana atau H2S. Mekanisme yang terjadi seperti terlihat pada proses di atas. Mikroorganisme tidak dapat mengangkut polimer langsung dari membran sel luarnya ke dalam sel. Hal ini disebabkan sebagian besar proses biokimia terjadi karena kurangnya air dan molekul polimer yang panjang. Mikroba mengekskresikan enzim ekstraseluler yang mendepolimerisasi polimer di luar sel. Enzim depolimerase ekstraseluler dan intraseluler secara aktif terlibat dalam degradasi polimer secara biologi. Ketika plastik berubah menjadi mikroplastik, biota laut seperti plankton dapat memakan zat tersebut. Plankton tersebut dimakan oleh ikan, dan nantinya ikan tersebut dapat dimakan oleh manusia. Apabila mikroplastik ini tertelan oleh manusia, maka dapat merusak organ tubuh manusia. Mikroplastik ini dapat larut dalam bahan kimia berbahaya seperti bisfenol A atau BPA yang dapat mengganggu hormon sehingga mengganggu kekebalan tubuh dan menghambat pertumbuhan tubuh dan reproduksi manusia. Oleh karena itu, kehadiran mikroplastik di lingkungan menjadi masalah karena plastik memiliki sifat persisten sehingga mengandung bahan kimia yang berpotensi toksik dan karsinogenerik yang dapat menyebabkan kanker. Karena dikonsumsi oleh organisme, maka akan mempengaruhi kehidupan perairan pula. Sampah mikroplastik ini dapat masuk ke dalam rantai makanan dan pada akhirnya berdampak pada kesehatan baik manusia maupun pada lingkungan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Semua orang dapat menerapkan prinsip 3R. Cara termudah adalah dengan mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai. Misalnya, mengganti kantong plastik dengan tas belanja. Nah, upaya untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar laut itu salah satunya bisa dengan peningkatan kesadaran masyarakat agar mereka tidak membuang sampah sembarangan terutama di sekitar perairan. Masyarakat perlu kembali
diberikan pemahaman bahwa apa yang mereka buang pada akhirnya akan kembali lagi ke diri mereka sendiri. Selain itu, kita juga harus ikut menyukseskan program pemerintah nih, yaitu gerakan peduli sampah dengan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik serta melakukan pengolahannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.